Akan kutunjukkan padamu mukjizat yang mungkin belum kamu ketahui. Susunan ayat-ayat ilahi dalam Al-Quran. Sebuah mukjizat yang jelas dan nyata, yang harus kamu lihat dengan matamu sendiri. Jutaan orang telah membaca dan menghafal Al-Quran, namun berabad-abad tak seorang pun menyadari pola-pola visual tersembunyi dalam 3 salinan ini. Hari ini akan kutunjukkan bagaimana Al-Quran adalah mukjizat, bukan hanya dalam pesannya, tapi juga di halamannya, barisnya, kata-katanya, dan bahkan dalam hurufnya. Pernahkah kamu melihat kitab di mana seluruh lusinan halamannya, setiap baris dimulai dengan huruf yang sama? Di mushaf ini, setiap baris dimulai dengan huruf yang sama. Coba pikirkan. Tiap halaman jumlah barisnya sama, tiap baris panjangnya sama, dan semuanya dimulai dengan huruf yang sama. Atau dalam salinan Al-Quran ini, ada pola simetris yang muncul di tiap halaman. Baris pertama dan terakhir dimulai dengan huruf yang sama. Baris kedua pertama dan baris kedua terakhir dimulai dengan huruf yang sama. Yang ketiga dari atas dan ketiga dari bawah sama lagi. Setiap baris mengikuti aturan ini. Dan kita lihat mukjizat diulang setiap halaman. Sekarang, salinan yang kamu lihat mungkin yang paling menarik dari semuanya. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan visual menarik yang akan lebih meningkatkan keimananmu. Hafiz Osman Nuri adalah seniman kaligrafi yang hidup di akhir tahun 1800-an dan menulis keseluruhan Al-Quran dengan tangan 106 kali. Ya, 106 kali. Tapi warisan terbesar yang ditinggalkannya bukan hanya mushaf yang ditulisnya, yaitu gaya penulisan dan struktur halaman yang sekarang diterima di seluruh dunia. Satu hari, saat sedang menyalin Al-Quran, ia bertanya dalam hati bagaimana cara terbaik menuliskan Al-Quran. Pada saat itu, dia tak tahu dia akan menemukan mukjizat. Beberapa waktu kemudian, Allah menginspirasi hatinya dengan satu ide. Dia akan menulis mushaf menggunakan pengukuran Al-Quran sendiri. Untuk menentukan panjang setiap baris, dia menggunakan surah terpendek, surah Al-Kautsar, sebagai referensi dan membuat panjang setiap garis sama dengan surah itu. Untuk satu halaman, dia memilih ayat terpanjang, ayat Al-Mudayana. Maka setiap halaman akan sepanjang ayat itu yang memenuhi satu halaman penuh. Tapi saat dia mulai menulis, dia tak percaya betapa sempurnanya ayat-ayat itu tersusun dengan tepat. Dia kagum dengan apa yang dilihatnya. Setiap halaman dimulai dengan ayat yang lengkap dan berakhir dengan kesimpulan dari yang lain. Tidak ada ayat yang terpecah di antara halaman. Masing-masing berakhir tepat di bagian bawah halaman. Dan seluruh Al-Quran terus dituliskan dengan cara ini 600 halaman. Bukankah menakjubkan Allah menyimpan kunci untuk menuliskannya dengan sempurna di dalam Al-Quran itu sendiri? Setiap orang yang melihatnya terkagum-kagum, dan dengan cepat penulisan ini mulai tersebar ke seluruh dunia Islam. Sekarang bayangkan, kita kumpulkan semua buku yang pernah ditulis dan unggah semuanya ke komputer. Lalu kita minta AI menulis ulang masing-masing buku dengan paragraf terpendek sebagai patokan panjang satu baris dan paragraf terpanjang sebagai ukuran untuk satu halaman. Apakah menurutmu salah satu dari buku-buku itu bisa sesempurna tata letak Al-Quran? Aku rasa tidak mungkin. Ini bukti lain bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Karena strukturnya sangat tepat, sangat tidak mungkin manusia yang merancangnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW itu buta huruf, ia tak bisa membaca atau menulis. Dan inilah hal yang paling menarik. Ayat dan surah Al-Quran diturunkan selama 23 tahun sebagai jawaban dari suatu peristiwa dan selalu pada momen tertentu, bukan sekaligus. Yang lebih mengejutkan lagi adalah urutan turunnya surah-surah itu sama sekali berbeda dengan urutan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW pada para sahabatnya. Jadi jika ia tak mungkin merencanakan struktur ini sendiri dan kita tidak pernah melihat hal serupa dalam kitab lainnya, maka sangat jelas Al-Quran adalah mukjizat. Setelah itu, ulama besar tafsir Bediüz Zaman menemukan banyak rahasia tersembunyi lain dalam mushaf yang sama pada tahun 1932. Ia menyadari bahwa kata-kata kunci seperti nama Allah, Rob, Rahman, dan nama para nabi bersama istilah-istilah penting lainnya tersusun dengan cara yang mustahil terjadi secara kebetulan. Sebagiannya muncul berjajar ke bawah di halaman yang sama, seperti untaian manik di atas benang. Sebagian lain tersusun rapi tepat di atas satu sama lain saat dua halaman yang saling berhadapan dipertemukan. Ada pula yang cocok sempurna di kedua sisi halaman. Maka ia ingin memiliki Al-Quran yang dapat dengan jelas menampilkan keselarasan ini. Dan lahirlah susunan ilahi dari Al-Quran. Maukah kamu melihatnya lebih dekat? Mari buka halaman 48. Lihatlah bagaimana kata Rob, artinya Tuhan, yang mengacu pada Allah, tersusun rapi 5 kali berturut-turut. Sekarang mari kita lihat halaman 62 dan 63. Perhatikan penempatan kata Allah 9 kali di halaman 62. Betapa menakjubkan polanya. Di halaman sebaliknya, itu terulang lagi. Kesembilannya tersusun rapi berjajar ke bawah. Saat kita terus membalikkan halaman, kita akan terus melihat susunan vertikal ini, susunan ilahi, di seluruh Al-Quran. Mari kita lihat halaman 259. Perhatikan bagaimana kata Rob muncul, tersusun 9 kali ke atas di halaman yang sama. Hal yang menarik menanti kita di halaman 82 dan 83. Lihatlah bagaimana kata Allah terulang 4 kali di kedua halaman dan tersusun sempurna saling berhadapan. Bukankah itu luar biasa?
bentuk lain dari susunan ilahi muncul antara bagian depan dan belakang satu lembar Al-Quran. Mari kita lihat lembar yang berisi halaman 33 dan 34. Pada lembar yang memuat halaman 289 dan 290, kata Al-Quran tersusun sempurna saling membelakangi seperti terlihat. Masih banyak contoh lain seperti ini. Aku hanya tunjukkan beberapa. Sekarang kamu akan melihat sesuatu yang benar-benar tak terduga. Halaman 422. Mari kutunjukkan halaman dengan nama Allah paling banyak. Di halaman ini, kata Allah muncul 15 kali dalam susunan yang rapi. Dari seluruh 604 halaman Al-Quran, halaman ini berisi kata Allah dengan jumlah paling banyak. Dan tahukah kamu ayat apa yang dimulai di baris ketiga dari bawah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi saat Allah memerintahkan kita untuk banyak mengingatnya, Dia menyebut namanya lebih banyak daripada di halaman lain dan menampakkan mukjizat visual melalui susunan ilahi. Menurut Bediüzzaman yang menemukan ini, kata Allah muncul 2806 kali dalam Al-Quran. Dan hampir semuanya memperlihatkan susunan ilahi. Kata Rob muncul 846 kali, nama Rohim 220 kali, dan nama Rohman 156 kali. Dan pada banyak di antaranya, kita melihat susunan ilahi yang sama. Kumpulan kata lain yang tersusun seperti ini adalah nama para nabi. Sebagai contoh, di halaman 327, terdapat nama Sulaiman dan Daud alaihissalam. Wa Sulaiman, Sulaiman, wa Sulaiman. Sebagai catatan, wa artinya dan juga Daud, lalu Daud. Seperti yang terlihat, nama itu berjajar ke bawah dengan rapi. Di halaman 449, ada nama para nabi Ishak, Musa, dan Harun alaihissalam. Terlihat Musa, Harun, Ishak, dan Ishak. Seperti yang terlihat, masing-masing disebutkan 2 kali, dan ketiga nama itu muncul tersusun vertikal. Di halaman 19, nama Ibrahim alaihissalam muncul 3 kali berturut-turut, tersusun rapi. Seperti yang terlihat, Ibrahim, dan lagi Ibrahim. Di halaman 235, nama Yusuf muncul 4 kali. Dan tentu, lagi-lagi tersusun ke bawah. Seperti terlihat, keempatnya selaras sempurna. Yusuf, dan lagi Yusuf. Jika aku tanya salah satu ciri terkenal Nabi Yusuf alaihissalam, menurutmu apa? Ketampanannya, bukan? Itu salah satu sifat yang paling sering disebut. Mari kita lihat halaman 235. Kamu lihat kata Yusuf di baris ke-6. Sekarang mari kita balik halaman dan lihat kata apa di belakangnya. Seperti terlihat, tertulis Jamil, yang berarti indah. Bukankah itu aneh? Kita sedang membahas kitab yang diturunkan selama 23 tahun sebagai jawaban berbagai peristiwa, kadang sebagai jawaban langsung atas pertanyaan atau keadaan. Jadi jika ada yang mengklaim, ma'azallah, Nabi merancang ini, beliau bahkan tak punya waktu merencanakannya. Pelajari kehidupannya, dan kamu akan paham maksudku. Kadang ayat turun sebagai jawaban atas ucapan orang secara langsung, atau untuk sebuah kejadian tertentu. Bayangkan, jika orang itu tidak mengucapkan kalimat itu, atau tidak mengucapkannya dengan cara itu, seluruh susunan yang kita tunjukkan akan runtuh. Seseorang bisa memilih apa yang ia katakan, tapi ia tidak bisa mengatur ucapan orang lain, dan jelas tidak bisa mengatur kejadian yang ia alami. Satu-satunya penjelasan yang pasti adalah, ini adalah firman Allah, yang ilmunya meliputi segalanya, masa lalu, kini, dan masa depan. Mari kembali ke contoh terakhir, kata Yusuf dan Jamil, yang berarti indah. Jadi selain susunan ilahi yang kita lihat di Al-Quran, ada juga jenis susunan khusus seperti ini. Sekarang mari kita lihat jenis lain dari susunan yang menakjubkan. Pernah dengar kisah anjing milik Ashabul Kahfi? Namanya Kitmir. Mari kita lihat halaman tempat kisah mereka diceritakan, halaman 294. Di akhir baris ke-7 tertulis, Wa kalbuhum, yang berarti dan anjing mereka. Apa nama anjing itu? Kitmir, ya kan? Sekarang mari kita mulai membalik halaman. Sampai sejauh mana? 1 halaman? 2? 10? 20? Tepat 141 halaman ke depan. Dan apa yang kita temukan di awal baris ke-7? Kitmir. Satu kata ada di akhir baris